Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, memang benar-benar tegas, tapi juga asik. Mantap Pak, luar biasa. Beliau menunjukkan bahwasannya beliau akrab dengan masyarakat dan kebijakannya pun pro dengan rakyat. Hal itu ia sampaikan pada saat bertemu dengan para relawan. Ada beberapa hal yang penting sebetulnya. Beliau itu bertekad ingin membasmi korupsi dan juga tak ingin banyak omon-omon. Beliau ingin bekerja agar Indonesia lebih baik lagi dari hari ini. Itulah tekad beliau. Dan kita harus sungguh apresiasi apa yang beliau sampaikan. Ya, sementara itu Ibu Irma Caniago sebel dengan orang-orang yang nyinyir terus, ngomong terus, nuduh ini, nuduh itu, padahal belum apa-apa. Bahkan Ibu Irma ini sempat nyeletuk kepada Rocky Gerung yang disebutnya Presiden Akal Sesat. Beliau mengatakan bahwasanya Presiden Akal Sesat itu setiap saat hanya berimajinasi, memprediksi, meramal bahasanya. Kalau kata-kata spesifik Ibu Irma itu Presiden Akal Sesat itu suka meramal, kerjaannya meramal. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Ini ajaran sejarah ratusan tahun. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Karena itu saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi, aksi, aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh. Saya ingin minta komentar Kak Irma terlebih dahulu tentang Kabinet Merah Putih, ya kan? Nah, Kabinet Merah Putih ini kan terbentuk atas konsensus antara Presiden atau mantan Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo. Nah, sebagian orang yang selama ini memang tidak suka dengan rezim yang lama, ini sebenarnya rezim Prabowo tapi rasa Pak Jokowi. Nah, Kak Irma sepakat gak sih dengan tuduhan-tuduhan seperti itu? Sampai sekarang nih masih berjalan seperti itu. Ya, saya kira sah-sah saja ya. Iya. Mereka menuduh seperti itu nggak ada masalah. Bagi saya sih nggak persoalan. Karena apapun yang akan dilakukan Pak Prabowo ataupun Jokowi, saya kira mereka tetap nggak akan suka. Itu aja. Terutama sama Pak Jokowi ya. Mereka pasti nggak akan suka, itu aja. Karena kebencian itu, kebencian yang tidak berdasar itu saya nggak tahu tuh dari mana asalnya. Ya, karena tidak pernah ada yang bisa mereka buktikan. Misalnya korupsi. Ya. Coba buktikan. Kesalahan-kesalahan, apalagi kesalahan seperti yang diputuskan MK. Kalau mereka bilang itu salah,
Loh, yang kemarin keputusan MK kedua kenapa mereka benerin? Iya, iya. Kan nggak fair juga. Kalau mau disalahin dua-duanya dong, ya kan? Karena yang kedua ini sebenarnya haknya hak DPR, Betul. bukan hak MK untuk merubah 7%, 5% itu bukan hak MK. MK nggak boleh memutuskan itu karena dia hanya menguji undang-undang kan sebenarnya. Tapi apa boleh buat karena memang rakyat yang begitu masifnya pada saat itu ya terprovokasi sampai sebegitu rupa dan memang ada keliran di situ ya akhirnya itu menjadi sah. Apa karena melihat tidak independennya Presiden Prabowo kalau tanpa ada yang di backup belakang oleh Pak Jokowi, mungkin begitu kali Kak Irma? Soal apa nih? Tentang kenapa kawan-kawan ini masih merasa ini bukan pemerintahan baru, ini pemerintahan lama tapi ganti nama aja gitu. Kan kita nggak bisa menafikan ya, nggak usah naif lah ya, nggak bisa menafikan tanpa Jokowi, tanpa Pak Jokowi, Prabowo itu kan nggak bisa menang satu putaran. Itu semua orang di Indonesia tahu bahwa peran Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo gitu ya, itu jelas di mata rakyat gitu loh. Dan Pak mau ngomong apapun mereka, 58% itu juga bagian dari yang mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi kalau mereka mencari-cari terus kesalahan-kesalahan baik itu dari Pak Jokowinya sendiri dan juga ke Gibran yang sekarang sudah resmi menjadi wakil presiden, itu sebenarnya ekspresi kebencian aja kalau menurut Kak Irma ya. Iya, dasarnya apa itu dulu? Pertanyaannya dasarnya apa? Ekspresi karena kalah aja. Iya, kalah itu kan selalu sakit ya, ya. Kemudian pasti orang Indonesia ini belum menurut saya belum dewasa dalam berpolitik. Oke. Ya. Nggak bisa membedakan gitu kan, mana kontestasi gitu ya, mana yang pertarungan kayak gladiator gitu kan beda ya. Ini kan kontestasi. Kalau kontestasi selesai ya sudah selesai harusnya. Siapa yang menang ya kita dukung. Harusnya kan gitu. Move on. Nah, kemudian lakukan satu hal yang penting bagi pemerintah. Ya, berikan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah. Itu yang harus mereka lakukan. Jangan belum apa-apa, belum ngasih kesempatan Pak Prabowo Gibran ini bekerja, sudah menuduh A, nuduh B, nuduh C, nuduh D. Nggak mungkin bagus, akan begini, akan begitu. Ini peramal semua gitu loh. Peramal semua. Peramal itu satu tuh, yang presiden akal sesat itu kan selalu meramal tuh. Hobinya ngeramal gitu. Susah. Dan orang Indonesia ini kan ya susah juga ya. Sebagian besar yang memang gengnya mereka gitu ya, itu juga memang memang suka dengan ramalan-ramalan. Dan sebenarnya Pak Prabowo sendiri juga nggak merasa ada bahwa Pak Prabowo itu sebagai presiden hampir lebih kurang 10 hari ini ya Kak Irma ya. Tetap Pak Prabowo kita saksikan benar-benar berjalan independen gitu. Tidak terlihat bahwa terlalu seolah-olah semuanya atas karena Pak Jokowi, kan nggak begitu gitu. Enggak, buktinya Pak Jokowi pulang sekarang. Ya, dan nggak ada urusan dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo bertindak, berlaku dan melakukan segala sesuatunya atas pribadi beliau sendiri sebagai presiden. Kemudian bagaimana dia memerintahkan Gibran misalnya kan sebagai wakilnya untuk melakukan A, B, C, D, E, F, G. Kan perintahnya Prabowo, bukan perintah dari Pak Jokowi. Betul, restu dari presiden Gibran bekerja kan begitu. Dong, perintah. Iya. Bukan sekedar restu, perintah itu. Termasuk yang belusukan-belusukan yang sudah mulai dilakukan oleh Wapres. Saya yakin itu perintah Pak Prabowo. Jadi antara Pak Prabowo dengan Gibran sendiri, saya yakin juga punya konsensus. Iya kan? Karena Pak Prabowo dengan usianya mungkin Pak Prabowo bicara soal hubungan bilateral. Betul. Kemudian yang kamu belusukan sana, kamu masih muda, kamu dong yang belusukan. Ntar kamu lapor saya kan begitu. Apakah itu salah? Enggak dong. Justru saling melengkapi itu yang menurut saya keren nih sekarang. Nah Pak, saya mau masuk lagi ke postur dari kabinet. Iya. Boleh saya bisa? Boleh kayak. Postur kabinet. Orang kan selalu mengatakan ini bukan kabinet Zaken. Iya. Gitu ya. Ini kabinet 100 menteri. Bahkan lebih. Tapi kalau saya selalu dalam prasangka baik. Karena Pak Prabowo, bukan karena orang lain. Betul. Karena saya masih percaya dengan apa yang
dicita-citakan beliau dan ketegasan beliau dalam melakukan sebuah tindakan gitu. Saya lihat dia mengklaster ya, beliau ini mengklaster-klaster semua masalah. Di klaster sehingga ada wakil menteri, ada menteri gitu. Supaya satu masalah itu bisa selesai. Selama ini dengan menteri yang ada kan banyak masalah yang nggak selesai. Efisien secara postur tapi tidak efektif secara target pekerjaan. Itu dia. Jadi kan sedikit belum tentu efisien, banyak juga belum tentu tidak efisien. Iya. Ini kan yang sedang kita lihat nih. Betul. Makanya kemarin ketika Menteri Tenaga Kerja datang bersama wakil menterinya, kemudian semua datang bersama wakil menterinya, gitu. Kita masih melihat dulu nih, ya, masih melihat nih isi kepala wakil menterinya nih seperti apa sih? Gitu loh. Kalau saya pribadi saya lihat dulu isi kepalanya seperti apa nih, ya toh? Kan teman Kak Irma. Ya bolehlah teman saya semua sih. Di situ ada Noel, di situ ada Christine, di situ ada Isyana. Saya kenal mereka semua masalahnya gitu. Jadi ya saya pengen lihat lah bagaimana mereka membackup menterinya kan gitu. Dan kita berprasangka baik dong. Kita kasih dulu kesempatan untuk melakukan kerjanya gitu ya. Jangan kemudian belum melakukan sesuatu sudah dituduh ya, sudah diberi stempel. Ini pasti nggak berhasil, nggak bisa gitu juga. Saya yakin kalau ada yang nggak berhasil langsung diganti sama Pak Prabowo. Yakin saya. Ya, sobat-sobat, begitulah apa yang dikatakan Pak Prabowo dengan tegasnya kepada jajaran dan juga kepada orang-orang yang tidak mau bersamanya untuk menjadikan Indonesia jadi lebih baik lagi. Sementara itu tadi komentar Bu Irma yang ditanya bagaimana nih dengan orang-orang yang selalu masih saja menyerang Pak Jokowi dan juga kabinet Pak Prabowo yang diisi banyak dari kementeriannya zaman Pak Jokowi. Bagaimana menurut pendapat sobat-sobat? Silakan berikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.